Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTubeku Fajar Alamsyah. Jadi di video kali ini aku akan ceritain pengalaman hororku saat di bumi perkemahan guys. Dan aku akan juga bacain pengalaman horor teman Facebookku yang udah dikirimin lewat chat. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan like video ini serta share ke teman-teman kalian. Oke, langsung saja kita ke inti videonya. Nah, sebenarnya itu aku anak pramuka dari SD, SMP sampai SMA. Tapi yang paling berkesan itu waktu aku di SMP atau MTS. Nah, ini adalah pengalaman hororku waktu kelas 7 MTS. Jadi pada saat itu Jambore cabang di Kecamatan Tiu, Kabupaten Kolaka Utara. Aku berangkat itu dari sekolah sama teman-temanku semua. 2 regu, 1 regu putra, 1 regu putri, jam 10 dan kita sampai setengah 11 di tempat perkemahan. Nah, langsung kita diriin tenda semua dan selesai waktu jam 12. Dan itu semua belum selesai sih, pagar belum, gapura belum. Tapi intinya tenda udah berdiri, semua udah berdiri. Kita istirahat, makan, sholat, selesai itu kita lanjut sampai jam setengah 3 dan gapura sudah berdiri, pagar sudah selesai dan upacara pembukaan. Setelah upacara pembukaan itu malamnya nggak ada lagi acara apa-apa, cuma pentas seni doang, nyanyi-nyanyi ya seperti pentas seni biasanya. Saat besoknya itu ada 2, aku sih lupa ingat sih besoknya atau besoknya lagi itu ada outcamp dan penjelajahan. Ada 2 kegiatan itu. Aku pilih outcamp karena lebih menantang gitu guys. Karena kalau penjelajahan kita bisa menjelajah di sekolah kita atau di daerah kita sendiri. Jadi aku pilih outcamp, yaitu kita bermalam di luar bumi perkemahan. Jadi kita nggak bermalam di bumi perkemahan. Jadi kita nggak pakai tenda, nggak bawa tenda. Nah lanjut, itu kegiatannya itu mulai jam 4 sore. Jadi kita disuruh packing jam 4 sore. Nah jam 5 kita udah disuruh baris. Nah pada saat baris ada kata-kata kakak pembina yang membuat kita tersugesti. Jadi dia bilang yang tidak bisa lihat makhluk-makhluk yang aneh-aneh atau hal-hal yang aneh-aneh, silahkan angkat tangan dan kembali ke tendanya. Dan seketika aku mau angkat tangan, tapi sebenarnya aku malu dan ya oke lah, aku terima semua hal yang aku udah pilih dan aku jalan. Nah kita jalan dari jam 5 sampai di tempat tujuan itu sekitar jam 6. Jadi kita sholat maghrib dulu, terus cuci kaki, dan di tempat itu semacam gunung, itu gunung tinggi dan kita di kaki gunungnya, dan di kaki gunung itu ada sungai. Nah kita cuci muka, cuci kaki, semua pakaian dibuka, diganti dengan baru. Kita sholat, makan, dan sholat isya. Dan singkat cerita, ini udah jam 12. Kita sudah disuruh tidur. Semua gugus depan lain sudah pada tidur, dan temanku juga sudah tidur. Jadi tidak ada kegiatan di tempat itu, semua gelap. Cuma kayak api doang yang menyala, kayak apa ya, unggun api. Sebenarnya sih aku udah tidur, tapi aku terbangun karena mau buang air kecil. Pada saat aku mau buang air kecil itu udah nggak ketahan lagi guys, karena udah di ujung tanduk. Aku bangunin teman di sebelahku, buang air kecil, dan dia capek juga, perjalanan jauh dan dia udah ngantuk banget. Jadi aku juga nggak enak minta tolong lagi. Jadi ya sebenarnya aku takut, tapi mau gimana lagi, udah di ujung tanduk. Nah tanpa berpikir panjang lagi karena udah mau keluar, jadi aku langsung ke sungai itu. Belum terjadi apa-apa sih, belum terjadi apa-apa karena ya masih apa ya, kayak pikiranku tuh masih positif thinking karena belum ada hal-hal yang apa. Nah ketika aku kembali lagi di tempat temanku tidur, tempatku tidur, nah di situ ada udah terdengar suara kayak gini guys, ngik ngik, kayak dia merintih gitu guys, kayak apa ya, kayak lagi minta tolong gitu guys. Tapi suaranya bukan minta tolong tapi ngik ngik gitu. Kayak
pikiranku pertama sih memang burung atau enggak jangkrik ya. Nah, nah, pas waktu aku dengar itu aku bilang ini jangkrik, kalau bukan jangkrik ya burung. Dan pada saat itu aku tidur lagi kan, aku mau tidur lagi. Terus perasaanku udah enak karena udah buang air kecil, tapi suaranya ada lagi guys. Aku kan penasaran ya, sebenarnya aku takut tapi rasa penasaranku melebihi rasa takutku gitu guys. Nah, aku langsung duduk kayak gini, menghadap ke gunung. Suara apa ya? Dalam hati aku bilang, dalam hati, suara apa ya? Dan aku lihat kiri kanan nggak ada apa-apa. Dia punya lagi. Nah, di puncak gunung itu, gunungnya nggak terlalu tinggi ya, cuma kayak bukit gitu guys. Jadi aku langsung lihat di atas itu kayak sekelebatan putih. Aku pikir senter ya, tapi aku lihat di sekelilingku tuh nggak ada yang nyalain senter, udah pada tidur semua. Ini udah jam 1:30 kalau nggak salah. Gua udah merinding anjay. Nah, gua pikir suara senter kan, gua lihat lagi udah nggak ada. Tuh, gua kayak tunduk lagi gitu guys. Ada suaranya lagi. Gua lihat lagi di atas, ada lagi guys. Itu kayak sekelebatan putih yang nggak jelas juga, kayak senter apa-apa ya. Aku sih kayak bunyi lagi gitu. Aku sih nggak peduli, aku mau tidur, gua udah ngantuk. Dan pada saat aku mau tidur lagi, itu suaranya makin jelas. Itu anjir, gua merinding cok. Gua bangunin temanku, udah pada tidur semua, nggak mau bangun. Jadi aku duduk lagi dan perasaan aku perbaiki. Aku baca doa-doa, semua udah baca, karena perasaanku emang udah nggak enak karena udah kayak merinding. Dan pada saat dia bunyi, aku menoleh ke atas, ada lagi guys, tapi itu kayak senter sih, tapi kayak cahaya gitu guys. Nah, aku tunduk lagi kan. Nah suaranya berubah guys, dia berubah. Kayak dia kayak merintih, kesakitan banget gitu guys. Jadi gua merinding gitu. Nah, pada saat itu aku menoleh ke atas lagi nih. Udah kayak ini pasti akan ada terjadi apa-apa. Itu perasaanku guys. Jadi langsung kulihat di atas dan boom. Oh. Itu perempuan. Cuk, matanya merah cuk. Putih banget mukanya, putih tapi kayak ada darah keluar gitu guys. Jadi dan tangannya itu kukunya panjang dan tangannya itu hitam guys, dan bajunya segini, tangannya hitam semua. Dia kayak lompat menjahit merinding cok. Dan gue kayak sekali astagfirullahaladzim, gue kayak ini bulu kayak mau lompat semua guys. Gue kayak Allah, ini apa ya Allah. Gua udah kayak gini nih modelnya nih. Kan gua pakai sweater, jadi gua buka sweater, gua tutup, gua langsung tidur aja gitu guys. Gua tidur tapi suaranya misalnya ya Allah, ini apa ya Allah. Nah itu adalah pengalaman pertama aku lihat hal-hal yang aneh gitu guys. Jadi mungkin itu perasaanku atau enggak, tapi ini jelas banget guys. Ini kayak 90% gitu guys. Itu adalah hantu. Dan malam itu suaranya ada sampai aku tertidur karena suara aku lelah dengar suaranya. Dia aku kira sebenarnya itu jangkrik karena kayak jangkrik, tapi kayak ada kayak desahannya, desahan dia nggak kayak minta tolong gitu guys. Tapi orang semua pada tidur, jadi embung. Sebenarnya aku takut sama nanti. Paginya itu aku nggak cerita sama teman-temanku karena aku masih takut di situ. Kalau aku cerita mungkin dia ikut sama saya atau gimana. Jadi aku cuma diam. Situ kita packing cepat.
gua udah nggak tahan, gue bilang teman kita jalan duluan aja ya daripada regu-regu lain. Temanku siap, jadi kita jalan cepat sampai di bumi perkemahan lagi guys. Oke, dan masih ada cerita-cerita hororku lagi sebenarnya, tapi ini videonya udah panjang. Next kita langsung bacain cerita horor dari teman Facebookku. Nah, ini adalah cerita horor dari teman Facebookku yang namanya Agung. Saat berkemah, pembina berencana membuat prank ke peserta didiknya. Ya ini kayak biasanya sih, saya pernah diginiin tapi nggak sampai horor-horor. Pertama pembina bekerja sama ke salah satu peserta didik bahwa satu dari peserta didik ingin disembunyikan oleh pembina. Rencana peserta didik tidur jam 11 malam, kemudian jam 12 prank dimulai. Wow, jadi ya seperti biasa sih begini. Dengan menyembunyikan salah satu peserta, tak lama kemudian pembina membangunkan peserta. Rencananya akan ada kegiatan. Kemudian pembina menyuruh pemimpin peserta untuk mengecek anggotanya apakah lengkap. Ternyata 2 orang yang tidak lengkap. Pembina pun kaget, padahal yang disembunyikan cuma 1, kok yang hilang 2. Hah? Kok jadi serem gini, Cok? Disinilah kehororan itu dimulai. Kemudian dilakukan pencarian. Kemudian yang disembunyikan pembina sudah didapat. Alasan buang air padahal kerja sama dengan pembina. Tapi anehnya yang satu entah hilang di mana. Dilakukan pencarian sampai selama berjam-jam, namun tak ada hasil. Tak lama kemudian anak didik itu ditemukan di pinggir sungai yang dekat dengan tenda bumper. Kemudian anak itu ditanya kenapa bisa sampai sini. Katanya semalam dia dengan peserta didik kerjasama dengan pembina ke sungai buang air. Padahal teman yang dia maksud itu ada dengan pembina. Maksudnya nggak paham. Tak lama kemudian anak didik itu ditemukan di pinggir sungai yang dekat dengan tenda atau perkemahan. Kemudian anak itu ditanya kenapa bisa sampai sini. Katanya semalam dia dengan peserta didik yang kerja sama dengan pembina ke sungai buang air. Oh, jadi dia sama yang bekerja sama dengan apa sih maksudnya? Pikir aja lah sendiri. Lanjut. Padahal teman yang dia maksud itu ada dengan pembina. Terus misteri siapakah yang temannya ke sungai itu. Paham? Ini sih memang banyak terjadi kalau kita kayak ngomong hal-hal yang seperti itu disembunyikan, pasti ada saja hal-hal yang terjadi. Saya juga pernah. Ini ngeri banget kok, sumpah. Oke. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Yang suka dengan video ini, like di bawah dan subscribe. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah cerita-cerita horor Anda dan apa-apa saja yang terjadi saat kalian berkemah. Oke guys, jadi mungkin segitu saja videonya, dan saya Fajar Alamsyah. See you.